Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini kami akan menayangkan sejarah awal mulanya arsip, mulai dari zaman Yunani, masa kolonial, sampai kepada kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai bahan ujian P3K nanti. Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang akan menempuh ujian P3K nanti. Perkembangan kearsipan pada masa sebelum Masehi, Yunani kuno. Asal-usul berdirinya lembaga kearsipan sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu apresiasi dan kebutuhan untuk menyimpan hasil tulisan tangan, manuskrip, sudah dimulai dikenal di kalangan masyarakat Yunani kuno. Arsip disebut Archeon. Zaman Babilonia, 3000 sebelum Masehi, catatan tertulis dalam bentuk lempengan tanah liat, kemudian di lembah Sungai Nil Kerajaan Mesir di Afrika Utara dikenal alat tulis, papirus dan timbul kata papier dalam bahasa Belanda, Jerman dan Perancis yang berarti kertas. Memasuki tahun 1700 sebelum Masehi dikenal pula alat tulis dalam corak yang lain, yaitu menggunakan kulit penyu dan tulang belulang binatang. Kemudian perkembangan terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Alat tulis yang dipergunakan yaitu suasa, campuran emas dan logam, dan ditulis pada lembaran-lembaran suasa juga pada sutera, sebagai bahan untuk menulis. Seiring berjalannya waktu kala itu belum terpikirkan untuk dikumpulkan. Kemudian bukti keberadaan tersebut adalah beberapa penemuan beberapa koleksi prasejarah dalam bentuk bangunan, benda, fosil binatang, fosil tumbuhan dan lain-lain yang menceritakan masa prasejarah di masa lampau. Karya-karya abadi dari dramawan Yunani kuno seorang Sophocles, Aeschylus, Euripides bahkan pledoi Socrates, yang ditulis di dalam penjara dan dibacakan saat dia membela diri di muka pengadilan atas tuduhan menyebarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Serta tercatat pula rekor pertandingan Olimpiade pada zaman itu ditulis pada papirus. Munculnya revolusi Perancis tahun 1789 yang menuntut kebebasan, persamaan dan persaudaraan terasa pengaruhnya di seluruh dunia dalam deklarasi tentang hak asasi individu mulai dipopulerkan. Maka mendorong proses ke arah pembentukan lembaga arsip secara nasional bernama Archives National pada tanggal 12 September tahun 1790 di Perancis. Inggris mengikuti jejak tersebut tanggal 14 Agustus tahun 1838 Public Record Office. Kemudian Belanda tahun 1902. Yaitu Algemeen Rijksarchief dan Amerika Serikat tanggal 19 Juni tahun 1934 Nationale Archives and Records Center. Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat ANRI, merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. ANRI memiliki peran dan tugas yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, karena arsip berfungsi sebagai memori kolektif bangsa. Lewat arsip, perjalanan sejarah bangsa dapat tergambar dari masa ke masa. Masa kolonial, lembaga kearsipan di Indonesia sebenarnya secara de facto sudah ada sejak era kolonial, tepatnya berdiri pada tanggal 28 Januari tahun 1892. Jangan lupa ya, arsip di Indonesia sudah ada pada tanggal 28 Januari tahun 1892. Pada masa itu, Belanda mendirikan lembaga kearsipan dengan nama Landsarchief. Selain mendirikan kelembagaannya, dikukuhkan pula jabatan Landsarchivaris yang bertugas memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, sekaligus membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Masa pergerakan nasionalisme. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia,
pemerintah Hindia Belanda berusaha menolak tuntutan Indonesia merdeka. Dalam rangka penolakan itu, Lansarchivaris mendapat tugas khusus, yaitu ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, mengawasi, dan mengamankan peninggalan-peninggalan Belanda. Setelah itu, antara tahun 1940 hingga 1942, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan arsip-arsip yang berisi. Semua arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah. Batas usia arsip adalah 40 tahun. Arsip-arsip yang sudah berusia lebih dari 40 tahun diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada Algemeen Landsarchief di Batavia. Arsip pada masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 merupakan masa tersepi dalam dunia kearsipan. Sebab, saat itu, hampir tidak ada warisan peninggalan arsip. Akan tetapi, diketahui bahwa Jepang mengubah nama lembaga kearsipan yang didirikan pemerintah Hindia Belanda sebelumnya, dari Landsarchief menjadi Kobunsjokan. Arsip pada masa kemerdekaan Indonesia. Masa kemerdekaan Indonesia secara yuridis, keberadaan Lembaga Kearsipan Indonesia sudah dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kendati begitu, keberadaan dan perkembangan kelembagaan arsip di Indonesia tentu tidak terlepas dari peranan Belanda yang lebih dulu mendirikan Landsarchief. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil alih Landsarchief dan ditempatkan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang diberi nama Arsip Negeri. Arsip Negeri aktif sejak 1945 hingga 1947. Pada 1947, keberadaan Arsip Negeri kembali diambil alih oleh Belanda yang saat itu sedang melancarkan agresi militer ke Indonesia. Alhasil, nama lembaga Arsip Negeri kembali diganti menjadi Landsarchief. Namun, 2 tahun kemudian, tahun 1949, lembaga arsip berhasil kembali ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Itulah tadi penjelasan singkat tentang sejarah arsip. Dengan arsip yang berbagai bentuk media kita bisa melihat masa yang lewat atau disebut sejarah atau peristiwa. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan ujian P3K nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya kami akan membahas tentang penjelasan arsiparis, fungsi dan manfaatnya.